siapkan segala macam makanan untuk sarapan, untuk makan siang dan makan malam. Solidaritas dan perjuangan pemuda. Ini dia dapurnya. Mama-mama sedang memasak. Papa Tali. Selamat siang. Lagi masak apa nih? Kampung Sirah. Ini ada daun kasbi. Dimasak apa mama? Santan. Santan. Daun kasbi dimasak santan. Dimasak santan. Ini dari malam. Subuh-subuh sudah mempersiapkan makan pagi dan nanti akan masak sampai makan malam. Dan untuk makanannya itu kebanyakan lokal. Ini kami sebutnya apa ya? Gedi. Bahasa lokalnya lambat. Gedi ini paling banyak ditanam di daerah Sorong Raya sebenarnya, tidak hanya di kampung sini tapi di Sorong Raya, mulai dari Maibrat, Sorong sampai Sorong Selatan. Gampang ditanam, sekali tanam bisa dimakan sampai anak cucu. Ada pisang-pisang juga, pastinya semua organik karena tidak menggunakan pestisida. Ada papeda sedang mau disiram ini. Jadi karena ini sudah jam 12, kami akan makan siang tepat jam 1 nanti. Dan ini adalah salah satu makanan pokok orang Papua, yaitu papeda. Gampang sekali didapat dan semuanya bisa menikmatinya nanti. Sekitar kampung. Dan memang ini adalah makanan pokok. Semua orang di sini bisa menokok sagu dari anak kecil sampai orang tua. Mau lihat seperti apa? Silakan siram mama. Baru kita mau lihat. Kemudian di daerah Merauke, kawasan deforestasi ya, deforestasi hutan menjadi hutan industri. Nah, ini disiram dengan air panas. Mama kalau begini bisa dimakan berapa orang? Satu loyang kayak begini. Kira-kira berapa orang? 10, 20 bisa ya. Jadi satu loyang begini bisa 10 sampai 20 orang, mengenyangkan 10 sampai 20 orang. Dan cepat, kayak walaupun bukan makanan instan tapi cepat penyajiannya, cuma cukup disiram dengan air mendidih dan dia akan mengental seperti bubur ya. Nah karena dia seperti bubur dan lengket, jadi harus dimakan dengan sesuatu yang berkuah, misalnya ikan kuah atau ayam kuah, apapun lah yang berkuah sebenarnya bisa dimakan dengan papeda, walaupun kebanyakan orang memakannya dengan ikan kuah. Jadi gampang kita lihat di peta. Kalau kita ngelihat mari kita lihat makanannya, ada yang sudah jadi di sana di tempat makan. Pasti kita akan itu juga perkembangan. Ya, sepertinya sudah siap. Ini sudah siap. Jadi seperti yang saya bilang tadi, kami makan on time jam 1. Ini semua adalah makanan lokal. Ada petatas di sini, bilangnya petatas ya, apa sih namanya nih? Bukan. Ada singkong, ada ubi jalar. Terus ada ikan laut, tuna. Ada tuna juga. Ini tidak tahu ini apa. Ini apa mau? Kentang ya? Kentang. Ya, ini kentang. Ini sayur pepaya. Siapa yang suka makan sayur pepaya dan gedi? Ini sayur gedi rebus. Ini yang bambu. Guys, masaknya pakai bambu coba. Kurang alami apa coba? Terus ada yang ditumis. Ini yang ditumis. Tadi saya sudah tunjukin ini ya. Daun sayurnya yang masih ada pisang untuk buah-buahan dan segala macamnya. Misalkan ya ada yang makan dagingnya tidak kan? Ya, untuk yang tidak makan daging, karena ada beberapa peserta dari internasional yang vegetarian, kita siapkan telur dan tempe serta tahu. Tak hanya berdiskusi, peserta juga terlibat dalam berbagai lokakarya. Dari kelas aksi kreatif, pemetaan partisipatif, hingga mengenal apotek alam,
di mana kali ini bisa melihat langsung pengetahuan turun-temurun masyarakat adat Nasaimos yang memanfaatkan hutan sebagai sumber pengobatan alami. Semua ini menjadi pengingat bahwa hutan telah menjadi sumber kesehatan dan ketahanan hidup masyarakat adat. Ini untuk mengobati penyakit dalam. Istilahnya kita di sini bilang ada usus. Usus itu kan biasa, usus itu aja letak itu orang tua bilang itu aja letak di kiri. Kalau rasa di kiri. Berarti daun ini kami pohon, ini bukan daun, pohon ini besar, ada yang besar di luar itu, tapi yang besar sekali. Itu nanti kita ambil dia punya kulit ini seperti ini, kita bawa kulit ini, baru kita akan kerut. Kita kerut ini kasih masuk di daun ini, kasih masuk. Kita sudah kasih masuk di sini. Nah, setelah itu kita ambil air hangat atau air. Kalau kita orang Papua juga bisa minum air masak, juga air yang tidak masak juga bisa. Kita siram langsung kita ramas saja di gelas. Nah, gelas baru kita minum. Jadi fungsi dari daun ini nih, kayak macam di tempat saya di Maibra juga banyak. Yang mana tadi saya dapat dari hasil alam di Nasaimos ini menceritakan apotek alam yang ada bahan-bahan dari tumbuh-tumbuhan yang benar-benar membantu kami manusia yang hidup di lingkungan tanah adat ini sendiri. Di mana saya dapat ada bermacam-macam tumbuh-tumbuhan yang dia menceritakan apotek alami yang harus kita jaga. Di situ ada pohon-pohon yang menceritakan banyak fungsi untuk kami manusia Papua, terlebih untuk semua orang Papua, untuk bagaimana penyelamatan alam itu sendiri. Seluruh rangkaian Forest Defender Camp akhirnya bermuara pada lahirnya deklarasi Sira, suara bersama yang menegaskan bahwa memperjuangkan hak atas wilayah adat sama artinya dengan menjaga masa depan bumi. When we fight for our territorial rights, we are not speaking only about a small piece of land. We are defend the climate action, the most efficient climate action that already exists. Hidup hutan Papua, hidup mama Papua, hidup perempuan Papua. Dengan penuh keyakinan, para pemuda adat membacakan deklarasi Sira, sebuah komitmen yang lahir untuk menjaga hutan, tanah, sekaligus menyuarakan keadilan bagi masyarakat adat di tingkat nasional hingga global. Teman-teman semua untuk bangkit berdiri, dan kita semua dalam posisi yang kanan kiri. Partisipasi dan kepemimpinan. Memastikan partisipasi dan kepemimpinan. Kami menyerukan kepemimpinan masyarakat adat, khususnya pemuda dan perempuan adat. Penelitian dari WWE tentang konservasi sumber daya alam dan pembangunan daerah oleh penelitian dari PB itu untuk memproteksi wilayah Papua karena Papua ini dia unik dan bagian terakhir dan banyak flora fauna yang belum diteliti dan karena itu merupakan sumber obat-obatan, flora dan fauna itu merupakan sumber obat-obatan untuk pengembangan farmasi di dunia ini. Waktu untuk bertindak adalah sekarang. Umat manusia mencari jawaban, tetapi jawabannya selalu ada di sini. Jawabannya adalah kita. Kampung Sira, 25 September tahun 2025. Hidup masyarakat adat, hidup perempuan Papua, hidup mama Papua, hidup alam Papua. Wah, wah, wah. Setiap pohon atau tanaman itu punya nilai kandungannya. Kalau kita perhatikan untuk perkembangan di tanah Papua, kalau untuk lubang besar di sini kan itu yang sensitif itu adanya. Untuk ini kan sudah
peta lagi ya, peta apa itu pertambangan dunia. Tinggal lo cari di Google, Play Store. Di Play Store itu ada peta pertambangan yang jadi seluruh pertambangan yang ada di dunia kita. Lihat setiap negara itu ada apa yang sumber daya alam yang ada di situ tentang yang itu tambang itu. Data-data satelit itu mulai emas sampai perak sampai semua ada. Oke, mungkin sekian dulu. Soal Hanya masa sekedar depan untuk Papua membuka adalah untuk soal masa depan mereka. Jadi mereka Jadi harus saya terlibat ikut, dalam video dari berbagai Greenpeace ini. pengambilan keputusan yang penting yang akan menentukan nasib Papua Untuk ke depan, pertambangan, pulau sumber yang daya ada di situ alamnya, tidak gampang. hutan Ada adatnya, empat utara masyarakat ini. adatnya, Pulaunya namanya ekonominya Pulau ke depan itu seperti apa. Dan kita harus mendorong Pulau Manuran proses-proses demokratis di Wajah Utara yang ini sudah partisipatif habis. yang melibatkan anak-anak Jadi muda kita Papua. langsung dekat itu kita Forest Defender Camp di Kampung Sira menutup perjumpaan dengan satu tekad, memperkuat solidaritas pemuda adat dari berbagai penjuru dunia, dari cerita, pengetahuan, hingga deklarasi bersama, dan semua ini menjadi bekal untuk melangkah lebih jauh. tapi mungkin masih digalau. Inilah awal dari perjalanan panjang, membawa suara masyarakat adat ke ruang-ruang para pengambil keputusan, demi hutan dan masa depan yang berkelanjutan. Kalau diambil terus dia akan jadi apa itu ledang di tengah dan di tengah kan digaruk habis ya sudah pinggiran itu jadi kalau ditekan kan itu bisa jadi pulau tengah jadi danau. Kalau tambangnya diambil itu pasti dia akan begitu. Pulau Manuran Radio Utara. Jadi dari peta ini kita lihat kemudian yang baru-baru yang bermasalah Pulau Gas ini. Pulau Gas Kasih yang tadi ini. Ini dia sebotak juga ini. Kalau peta ini diperbarui itu dia akan nampak jelas ya. Dia punya foto-foto udara ini, foto-foto satelit ini. Jadi nampak jelas di peta ya. Kemudian ada beberapa pulau ini selain ini, terus ada yang di sini juga. Pulau KW ini. Jadi di Pulau KW sudah ada sebagian sudah botak ini ya. Jadi nanti informasi yang bilang tidak ditambang lagi tapi kelihatan botak semua habis ini. Pulau KW. Jadi kita buka peta saja akan ketahuan. Kemudian ada Pulau Wayak. Oh, Wayak di sana, Wayak terlalu jauh. Ya, sekedar mungkin itu dulu, nanti yang lain tinggal di browsing pelan-pelan pasti akan. Karena peta-peta yang Google Map ini pasti dia diperbarui secara otomatis itu. Coba kita cek ke gempa yang kemarin terjadi dia masih aktif kah tidak di Nusa Tenggara Timur. Oh masih aktif ini. Dia masih aktif ini. Kalau yang ini ya, kalau tidak aktif berarti dia akan dihilangkan dari peta ini. Ya, dia akan dihilangkan dari peta. Dia masih aktif ini, jadi kita klik. Oh ya, radiusnya semakin tambah besar ini. Ini hari ini tanggal 18 Agustus 2026. Saat saya browsing ini adalah jam 2.53 malam ya. Jam 2.53. Jadi dia radiusnya masih aktif ini. Kalau sudah tidak nampak begini lagi di peta atau dia punya bentuk yang ini tidak nampak lagi, berarti sudah tidak aktif lagi. Coba kita kasih hilang dulu warna merah ini. Dia begini. Bentuknya seperti ini ya. Ya. Jadi dia bisa nampak seperti peta buta yang ada ini, yang di bawah ini. Saya kasih turun. Jadi dia masih aktif ya. Jadi skalanya 7,7 ya, 7,7. Magnitudenya 7,7 ini.
Oke, mungkin sekian dulu dari saya, Hosea Wakum Sarjana Teknik.